pagi hari ini kami boleh berkumpul Tuhan. Kami akan merayakan hari Natal. Tuhan, tolong sertai mulai awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Kau yang sertai juga Tuhan setiap pelayan-pelayan-Mu. Kau juga Tuhan, supaya firman yang nanti yang ditaburkan Tuhan boleh tumbuh di hati kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan perayaan Natal ini ke dalam tangan-Mu. Kau yang sertai semuanya, juga alat-alat yang dipakai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Boleh kasih senyum ke kiri kanannya. Katakan mari kita bersuka cita hari ini. Haleluya. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau berikan buat kami Tuhan. Saat ini kami memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Katakan Kau Tuhan. Turut berdoa.
kirinya beritahu Jesus love you. Coba pakai gerakan ya, tapi ya pakai gerakan dong. 1, 2, 3. Jesus love you. Sekarang coba ke sebelah kirinya. Tadi kan sebelah kanan ya, sekarang sebelah kirinya bilang Jesus love you, tapi gerakan yang berbeda ya. 1, 2, 3. Jesus love you. Ada yang kreatif nggak nih ya tante ya? Lagi sekarang ke belakang, balik belakang ya. Katakan Jesus love you. 1, 2, 3. Jesus love you. Oke, kita bersyukur anak-anak ya, kalau Tuhan Yesus mengasihi kita begitu luar biasanya, dan kita dapat merasakan kasih-Nya setiap hari. Hari ini kita mau merenungkan betapa Tuhan Yesus itu begitu mengasihi kita. Dia turun ke dunia bukan untuk menjadi raja anak-anak, tapi dia turun untuk dia mati di salib bagi kita. Kita mau nyanyikan lagu ini sambil kita merenungkan kembali betapa dalam kasih Tuhan.
ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Dia tampaknya diam. Dia tampaknya tidak ada, tetapi Dia selalu menjagamu. Dia selalu mengasihimu, dan Dia selalu melihatmu. Karena kamu begitu berharga di matanya. Yes, He is our God. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jesus was born. He is the light that brings us faith, hope, joy, and peace. So be glory, the light has come. And now, let our lights shine.
firman Tuhan, kita mau berdoa, ambil sikap yang baik. Kita mau berdiri semua ya. Ayo kita berdiri semua. Ambil sikap yang baik. Tangannya dilipat. Nanti Om akan berdoa sendiri. Adik-adik berdoa sendiri-sendiri juga ya. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau pada kesempatan hari ini Tuhan, pada pagi hari ini, kami boleh memuji, memuliakan, membesarkan nama Engkau. Sebab Engkau baik Tuhan, Engkau Raja segala Raja, Allah yang kami sembah. Terima kasih Tuhan. Tuhan, saat ini kami boleh merayakan, oh Tuhan, hari Natal, hari kelahiran Engkau Tuhan ke dalam dunia ini. Tuhan, kami percaya Engkau juga sudah lahir dalam hati kami semua, masing-masing setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Mari Tuhan Engkau tolong, kalau Tuhan kami boleh bersuka cita di dalam, oh Tuhan, puji-pujian. Oh Tuhan, sebentar kami akan duduk dengan tenang, akan mendengarkan firman Engkau Tuhan yang akan disampaikan. Tuhan, mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Engkau, supaya kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan menerangi kami semuanya Tuhan, dan kami boleh diliputi kuasa-Mu Tuhan, dan kami boleh bersuka cita dalam firman Engkau, karena kami tahu firman-Mu Tuhan menjadi pedoman hidup kami dalam kehidupan kami, oh Tuhan, sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati semua Tuhan, anak-anak di sini Tuhan, dalam semua ruangan ini Tuhan, tiada terkecuali. Tuhan, dialah Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan, sekali lagi boleh bekerja, oh Tuhan, dengan seluas-luasnya, kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan, waktu selanjutnya dari pertengahan ini sampai Tuhan akhirnya hanya di dalam nama Engkau saja, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah beralas semua doa ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom, shalom. Semua yang ada di tempat ini bersukacita. Yang bersukacita berikan kemuliaan buat Yesus. Om ingin mendengar ya. Om ingin mendengar dulu yang bagian di timur ya. Di timur dulu. Siapa yang berada di timur yang sangat bersukacita, lambaikan tanganmu tinggi-tinggi pada Tuhan. Berikan kemuliaan yang meriah buat Yesus. Haleluya. Sekarang untuk yang bagian selatan, ya, yang bagian selatan maupun di balkon selatan, ya. Siapa di sini yang bersukacita, lambaikan tanganmu tinggi-tinggi pada Tuhan. Berikan kemuliaan yang meriah buat Yesus. Puji nama Tuhan. Hari ini kita bisa bertemu lagi, bisa berkumpul lagi di tempat ini, semua semata-mata karena anugerah Tuhan ya. Mulai pertama, Om mengucapkan Merry Christmas, Selamat Natal buat setiap anak-anak yang sudah hadir pada pagi hari ini bersama-sama dengan kami, dan buat setiap orang tua yang sudah berkenan hadir bersama-sama dengan kami atas nama semua rekan-rekan guru yang ada di SM GTI Bukit Zaitun yang sangat mencintai kalian. Om ucapkan Selamat Natal. Sudah mengucapkan kiri kanan salaman belum? Mengucapin Merry Christmas belum? Kita akan sama-sama bangkit berdiri. Ya, yuk, sama-sama bangkit berdiri. Kalian kan masih di bawah umur kan ya, sama seperti Om. Semua berdiri ya, oke ya. Berikan tos kiri kanan muka belakang minimal 5. Bisa ngitung?
Bisa ngitung 5? Bisa ngitung 5 ya? 1, 2, 3, 4, 5. Beri salam, muka kiri kanan, muka belakang. Merry Christmas. Oh yang meriah, Merry Christmas. Semua yang sudah teriak Merry Christmas. Merry Christmas. Sudah 5 kali? Oke ya. Kalau sudah 5 kali, kalian boleh duduk kembali ya. Kita belum bilang Happy New Year ya. Kalau bilang Happy New Year nanti di depan ada gitu ya. Oke. Kita di sini merayakan Natal. Natal itu memperingati apa? Enggak dengar. Apa? Dengar. Yang selatan dengar. Memperingati siapa? Kelahiran? Natal itu kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Ya, kita akan coba lihat tentang Natal. Ya, kita akan buka Lukas pasal yang pertama. Ya, oke. Ya, kembali sebelumnya. Oke, ya. Jadi judul tema Natal kita pada tahun ini adalah A Manger. Di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-12 ya. Bunyinya apa? Coba tolong dibacakan. Lukas 2. Maka inilah tandanya bagimu, engkau akan menemukan bayi itu dibalut dengan kain samping, terbaring dalam sebuah palungan. Ya, kisah itu ya. Kita mungkin berulang kali ya mendengarkan kisah ini ya. Tetapi ini satu kisah, satu cerita yang menarik ya. Kisah ini berawal, yuk next. Nah, ketika itu Kaisar Agustus memerintahkan agar dilakukan pendaftaran penduduk di seluruh dunia ya. Dan waktu itu semua orang dari seluruh dunia itu kembali ke tempat mereka berasal. Termasuk ya, waktu itu ada yang namanya Yusuf. Siapa Yusuf? Siapa Bapak Yusuf? Papanya Maria. Bukan ayahnya Maria. Bapak gembala kita yang kita cintai. Amin. Tapi itu bukan Bapak Gembala yang kita cintai. Kalau kalian tidak mengerti siapa nama Bapak Gembala kita di tempat ini, wah, kalian nanti pulang akan ditraktir oleh Om Yeri. Bukan Om Edi. Bapak Yusuf ini adalah papa daripada Tuhan Yesus ya. Yusuf ini next bersama dengan Ibu Maria ya, di mana Ibu Maria mengandung bayi siapa? Tuhan Yesus ya. Orang mengandung ya, ini om nggak pernah merasakan bagaimana mengandung ya, tetapi kira-kira seperti ini ya orang mengandung ya, berat gitu ya, naik ya toh. Mereka harus kembali dari Nazaret menuju ke Bethlehem. Kenapa? Karena Bapak Yusuf ini itu berasal dari Bethlehem, dari keturunan Daud. Ya. Nah, ketika tolong stay tetap gambar ya, oke. Ketika mereka berada di Bethlehem, mereka mencari tempat. Ya, mereka mencari tempat, mereka tidak mendapatkan tempat. Padahal waktu itu sudah tiba saatnya untuk Maria ini untuk apa? Melahirkan. Ya, dikatakan mereka mencari tempat, tidak ada tempat buat Maria, buat Yusuf, nggak ada tempat.
Ya akhirnya mereka mendapatkan, mungkin ya, Om pikir tidak disebut, tapi mungkin itu kandang ya, kandang. Kenapa? Karena disebutkan berikutnya ya. Next ya. Next. Oke. Ya. Jadi di situ mereka ya dikatakan menaruh bayi Yesus ini di dalam palungan. Ya, di dalam palungan dan dibungkus oleh kain lampin. Tentunya Om punya bayangan begini. Kalau kita meletakkan palungan, itu kita tidak meletakkan di mana? Di lobi penginapan. Mereka nggak mendapat tempat di penginapan itu. Loh, kenapa? Apakah tempat itu penuh? Mungkin penuh. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Yusuf ini seorang tukang kayu. Tentunya kemungkinan besar tukang kayu ini tidak mempunyai uang. Ya, Om yakin dan percaya kalau kalian berlibur dengan orang tua kalian, ya mungkin kalau sudah tempat penuh, ya toh, wes seadanya tempat manai, harga berapapun dibayar. Nah, tetapi waktu itu Bapak Yusuf dan Ibu Maria tidak bisa. Ya, akhirnya mereka mendapatkan satu tempat yang terbaik dengan kemampuan mereka, satu kandang, dan akhirnya Ibu Maria ini bisa melahirkan. Kita baca ya sama-sama ya, Lukas 2 ayat yang ke-7 ya. Pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Lalu ia melahirkan putra sulungnya dan membalutnya dengan kain lampin dan membaringkannya dalam sebuah palungan karena tidak ada kamar bagi mereka di rumah penginapan. Kasihan nggak? Kasihan. Ini Bu Maria udah waktunya melahirkan, sakit. Kalau sudah waktunya melahirkan itu sangat sakit. Berbahagialah kita semua yang laki-laki. Om juga laki-laki, jadi Om berbahagia sekali. Sakit, sangat sakit. Kalian bisa bayangin, ya. Tetapi tidak bisa mendapatkan tempat apapun waktu itu. Pagi hari ini, apakah Yesus mendapatkan tempat di hati kita? Pagi hari ini, apakah Yesus ada tempat di hati kita? Oh, ada Om. Urutan keberapa? Om ya, tak hitung ya. Urutan pertama itu Mobile Legend. Urutan kedua itu drama Om. Urutan ketiga itu aku mainan Om. Urutan keempat itu ntar lagi musim liburan Om. Urutan kelima Om. Urutan ketujuh Om. Hari ini Om berharap biar Yesus ada di urutan pertama di dalam hati kita. Amin. Siapa yang mau memberikan urutan pertama buat Yesus kita? Angkat tanganmu. Semua. Yang mau memberikan urutan pertama bagi Yesus di hatimu, Om undang untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu ini ya. Kita bilang sama Tuhan. Kalau dulu ketika Tuhan mau lahir, tidak ada tempat buat Tuhan. Tidak ada tempat. Tapi pagi hari ini ada tempat di hati kami Tuhan. Ada tempat di hati kami Tuhan. Number one is Jesus. Amin. Siapa yang menempatkan Yesus yang tempat terutama, biar dia memberikan kemuliaan yang meriah buat Yesus kita. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku. Amin.
selalu ada di tempat pertama. Kalian yang menyaut di hatiku, bisa? 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 Yang setuju berikan kemuliaan yang mulia buat Yesus. Yesus is number one. Oke. Namamu selalu ada di tempat pertama. Menjadi yang utama. Oh, dimanapun ku berada, tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Ketika kalian berada di sekolah, nama Yesus harus berada di tempat hatimu yang pertama. Amin. Namamu selalu ada di tempat pertama. Di hatiku selalu menjadi yang utama. Di hidupku, oh, dimanapun ku berada, tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Ketika kalian berada di keluarga kalian, ketika kalian bersama-sama dengan teman kalian, nama Yesus harus menjadi yang terutama di dalam hidupmu. Nama Yesus harus menjadi tempat yang terutama di hidup kita. Amin. Namamu selalu ada di tempat pertama. Di hatiku selalu menjadi yang utama. Di hidupku, dimanapun ku berada, tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Namamu selalu ada di tempat pertama. Dengan sungguh-sungguh katakan pada Tuhan, biar Dia menjadi yang utama di hidup kita. Biar kita rindu untuk menyenangkan hati Tuhan selalu. Amin. Tuhan, Kau lihat setiap anak-anak-Mu yang menyanyi dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Namamu selalu berada di tempat pertama. Sekali lagi, lebih sungguh-sungguh katakan pada Tuhan. Namamu selalu. Amin. Angkat tangan kirimu di dadamu. Di hatiku dan selalu menjadi yang utama. Di hidupku, dimanapun ku berada, tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali. Orang melahirkan itu sakit. Om, kenapa kok Om bisa tahu? Ya, Om kan laki-laki. Om tidak pernah melahirkan. Kalau kalian nggak percaya, kalian yang masih kanak-kanak, kalian yang datang dengan mama kalian, jangan tanya papa kalian, tanya dengan mama kalian senggol. Ma, waktu ngelahirin Nyom, waktu ngelahirin Noni, waktu ngelahirin kakak, waktu ngelahirin adik, Bu, sakit enggak ya? Coba tanya, senggol, tanya sama mama kalian. Mama kalian akan, oh, sakit. Loh, Om kok bisa tahu? Alkitab mencatat di dalam Kejadian pasal ketiga ayat yang ke-16, tolong dibacakan. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah
Payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Ya, dari Alkitab, dari setiap kebenaran firman Tuhan, setiap kita, ketika kita mencintai firman Tuhan, ketika kita mencintai firman Tuhan lebih daripada kita mencintai gadget kita, firman Tuhan itu membuat setiap kita itu menjadi lebih bijaksana. Setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan pada kita itu membuat kita lebih berakal budi. Itu ya dan amin. Di Mazmur 119 ayat 98, 99 dan 100 mengatakan seperti itu. Jadi kalau kalian selalu guru kalian mengatakan, setiap beribadah ya, minggu depan datang lagi. Kalau ibadah jangan aras-arasen. Ya, next. Stay. Di PPT. Gambar saya nggak perlu. Next. Ya, harus setia. Tempat kita ada banyak sekali sekolah minggu kita, di mana kita bisa berhubungan dengan Tuhan, kita bisa beribadah. Ada ibadah yang senantiasa dilakukan setiap minggu di cabang-cabang yang ada. Kalau kalian disuruh diminta untuk membaca firman Tuhan, baca firman Tuhan baik-baik. Itu membuat kita menjadi lebih pintar, membuat kita lebih berakal budi, membuat kita lebih bijaksana. Nah, kalau tidak pernah baca firman Tuhan, bagaimana bisa pintar? Enggak bisa. Loh, bukan dari belajar, enggak. Bukan saatnya membahas itu. Tetapi kalian catat baik-baik, Om tidak pernah mempercayai kalau ada anak yang terlahir bodoh. Om tidak pernah mempercayai itu. Kenapa Om? Lagi kembali ke Alkitab bahwa Tuhan menciptakan kita itu serupa dan segambar dengannya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Allah yang kita sembah itu Allah yang sangat kreatif. Jadi ketika Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia, tidak ada di dalam kamus firman Tuhan bahwa kita adalah anak yang bodoh. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Jadi kalau kita sampai mendapat nilai jelek, kita koreksi diri. Jangan-jangan kita udah nggak belajar, jangan-jangan kita malas, jangan-jangan kita suka menunda pekerjaan, jangan-jangan kita hanya suka bermain gadget kita. Loh, aku sudah belajar. Oh ya, berapa persentasemu belajar dengan persentasemu melihat YouTube, melihat Instagram, melihat gadgetmu? Berapa persentase? Ya, ada night prayer, berikutnya next Bible study for kids yang juga ada setiap Kamis. Berapa prosentase kita yang senantiasa mengikuti setiap ibadah yang diadakan di sekolah minggu di tempat ini? Ketika kita mau mencintai kebenaran firman Tuhan lebih dari segalanya, Om yakin dan percaya akan muncul Daniel, akan muncul Sadrak Mesa Abednego di tempat ini. Amin. Amin. Yang percaya biar dia berikan kemuliaan buat Yesus. Kalau orang tua kita melahirkan kita itu sakit, ya layak kalau kita ini mengasihi papa mama kita dengan sangat, ya. Kita baca ya ayatnya, Efesus 6 ayat pertama dan kedua. Tolong bacakan Efesus 6 ayat pertama dan kedua. Anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, sebab inilah yang benar. Hormatilah bapak dan ibumu. Inilah hukum yang pertama dengan suatu janji. Ya, karena itu kita ini kenapa kalau kalian nakal, kalau kalian nggak nurut, ya sama seperti tadi gitu ya. Stop Edi. Oh, nggak berani panggil nama yang sama, nanti Om dimarahin. Ya. Stop Edi. Bentar, ini lagi asik. Ini sama seperti itu.
Ketika mama kalian marah, desibelnya naik gitu ya, tahu ya desibel ya. Kalian mungkin yang kecil-kecil nggak tahu desibel itu kalau wah, nggak, itu desibelnya tinggi. Tapi kamu, itu desibelnya rendah. Ketika orang tua kalian kalau marah pada kalian dengan desibel yang sangat tinggi, sangat keras, nggak terima, ayo keras-kerasan. Bukan seperti itu firman Tuhan mengajarkan. Bukan seperti ini yang Tuhan kehendaki kita menjadi anak-anak Tuhan. Kalian pun yang sudah remaja, ketika papa mama kalian, mungkin kita nggak bisa memahami terkadang apa yang orang tua kita katakan. Tetapi satu hal, percayai bahwa setiap orang tuamu itu sangat mengasihi. Setiap orang tua kita itu sangat mengasihi kita. Nggak mungkin ada orang tua yang membenci kita. Ya, karena itu biar kita menjadi anak-anak yang menurut. Ya, next. Ini memang Natal. Tapi hari ini kita mau belajar sesuatu, kita menentukan sesuatu. Apa arti makna daripada Natal yang sebenarnya? Terkadang pada saat Om dulu belum kenal Tuhan, Om kalau melihat Natal, Om hanya mengingat, oh itu lagu Gloria, muliakan Tuhan. Rasa hati itu bisa damai gitu ya. Terus mungkin kita pikir suatu hal yang menyenangkan, bisa kumpul dengan keluarga. Tapi pernah nggak kita bayangin perasaannya Tuhan Yesus sebetulnya? Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita. Sejak dari Tuhan itu lahir, Tuhan itu siapa sih? Tuhan Yesus itu adalah Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan yang meninggalkan keilahiannya untuk turun menjelma menjadi manusia. Tujuannya udah pasti. Tujuannya udah pasti. Bukan menjadi seorang pengusaha, bukan menjadi seorang bisnismen yang sukses, tidak. Tetapi tujuannya sudah pasti, sudah tentu, yaitu harus apa? Mati di atas kayu salib. Ada di sini yang berpikir seperti itu di dalam kehidupannya? Gak ada. Tetapi itu Tuhan lakukan untuk kita semua. Tuhan lakukan untuk kita semua. Kenapa? Karena Tuhan melihat bahwa tanpa kematian Yesus di atas kayu salib, tanpa karya kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita semua tidak akan pernah selamat. Sebab upah dosa itu sudah jelas, yaitu maut, neraka. Ya, Roma 6:23, tolong dibacakan. Sebab upah dosa itu maut, tetapi karunia Allah itu hidup kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Tetapi oleh karena kematian Tuhan dan kebangkitan Tuhan, kita ini dibebaskan dari hukuman kekal. Baca satu ayat yang terkenal, Yohanes 3 ayat 16 yang tadi sudah dibacakan. Tolong bacakan Yohanes 3:16. Karena begitu Allah mengasihi dunia ini, sehingga diberikannya putranya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Itu semua Tuhan lakukan, itu semua Tuhan kerjakan untuk kita. Karena Tuhan sangat mengasihi kita, karena Tuhan sangat mencintai kita lebih dari segalanya. Biar kita menyadari pengorbanan Tuhan yang begitu besar dari sejak mulanya. Ketika Tuhan lahir, Dia raja di atas segala raja, tetapi Tuhan lahir di satu tempat yang mungkin menurut kita
satu tempat yang hina, diletakkan bukan di spring bed, tetapi di dalam palungan, bukan diselimuti dengan selimut yang hangat, tetapi dengan lampin. Itu semua Tuhan kerjakan, Tuhan lakukan untuk kita semua, agar kita peroleh hidup yang kekal. Kalau kita hidup sembarangan, ketika kita sudah mengenal Tuhan, merasa bahwa kita tidak pernah tahu berterima kasih akan pengorbanan kasih Yesus untuk kita. Yang Tuhan lakukan untuk menyelamatkan kita itu seharga dengan nyawanya sendiri. Ya, next berikutnya. Tuhan lahir, Tuhan mati, Tuhan bangkit untuk apa? Selain untuk supaya kita selamat, beroleh hidup yang kekal. Setelah itu apa? Supaya setiap kita boleh mati hidup lepas dari dosa. Tidak lagi diikat oleh seperti ini, ya. Tidak lagi diikat oleh seperti hidup-hidup yang lama, seperti teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan. Mungkin yang sudah dewasa, ada mungkin yang mulai rokokan. Oh, sekarang nggak zamannya rokokan, nge-vape. Ya, Om lihat kadang kalau jalan di mall gitu ya, yang nge-vape itu bukan hanya cowok, cewek mulai nge-vape. Ketika kita mengenal Tuhan, kita harus mau diasingkan dari semua hal yang Tuhan tidak berkenan. Biar kita mengingat harga yang Tuhan bayarkan untuk kita. Bukan harga yang murah, tetapi satu harga yang mahal. Satu harga yang mahal. Next. Terikat dengan HP gadget. Om bosan. Loh iya bener. Om dewek ya bosan mesti bicara tentang ini. Tetapi seberapa banyak meskipun kita sudah tahu bahwa orang terikat itu tidak baik. Loh Om, apakah salah Om? Apakah salah aku bermain HP? Tidak salah. Yang jelas-jelas salah ketika kalian bermain HP itu apa? Kalau HP-mu itu kalian itu bermain mainan yang jahat di hadapan Tuhan, pornografi, kekerasan dan lain sebagainya, itu yang salah, itu berdosa di hadapan Tuhan. Loh Om, berarti tidak apa-apa kan mainan HP? Bentar. Kalau HP-mu kalian udah bermain dan itu tidak salah di hadapan Tuhan, tetapi itu menjadi satu ikatan di dalam hidupmu, itu juga salah di hadapan Tuhan. Ketika kalian memberikan hidup kalian untuk terikat dengan HP itu, tandanya orang terikat itu apa? Kalau dia tidak pegang HP, ya bingung udah, ya sedikit-sedikit dilihat HP-nya, bingung sudah. Ya, orang yang terikat HP ini baik? Enggak, next. Ya, orang yang terikat HP ini, anak-anak yang terikat HP ini, akademiknya akan melorot. Ya, paling banter ya, kalau dia terikat HP, akademiknya bisa bagus. Kerjasama di sekolah, bukan menyontek. Kerjasama, gotong royong, ya bukan menyontek. Boleh? Tidak boleh. Itu yang menyebabkan tidak adanya kesaksian dari setiap anak-anak Tuhan yang memuliakan nama Tuhan. Seringkali anak-anak seperti ini apa yang disalahkan? Iya, soalnya susah. Ini memang akhir zaman. Karena itu kita belajarnya juga susah. Amin. Ya enggak lah. Udah belajar? Iya belajar. Kalau ditanyain, belajar iya mah kok pegang HP? Gurunya kirim di sini, di
di HP mana yo ini loh ma, loh percaya nggak? Donyo kan belajar kan, sudah mamanya keluar, ini digeser sedikit, main lagi. Ada yang tahu? Nggak ada, tetapi Yesus Tuhan bisa melihat sampai dasar hatimu yang terdalam. Coba seandainya kalian bersungguh-sungguh pada Tuhan, lain ceritanya. Ya, dan itu yang menyebabkan seberapa banyak kita ini tidak bisa menjadi satu saksian yang baik. Seorang yang sudah terikat, ya ini ya, kalau sudah ibadah ngantuk, kalau disuruh baca firman Tuhan next, akhirnya apa? Tertidur. Ya, padahal apa? Yesus ketika lahir ke dunia ini, Tuhan mengatakan namai Yesus. Kenapa? Coba baca di dalam Matius 1:21. Karena di mana hartamu, di situ Next. juga hatimu. Next. Matius 1:21. Maka ia akan melahirkan seorang putra dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan melepaskan umatnya dari dosa-dosanya. Ya, maka ia akan melahirkan seorang putra dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan melepaskan umatnya dari dosa. Ketika kita percaya Tuhan, ketika kita percaya pada Tuhan, firman Tuhan mengatakan kalau anak itu memerdekakan kamu, maka merdekalah kamu dengan sesungguhnya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Loh, tapi kenapa faktanya kok masih banyak yang terikat ya? Apakah yang salah Tuhan ya? Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah kurang kuasanya. Seringkali ketika kita dilepaskan, kemudian apa? Kita kembali pada hidup kita yang lama. Karena itu Tuhan mengatakan dengan tegas di dalam Matius pasal ke-5, kalau telingamu, kalau matamu mengakibatkan engkau berdosa, cungkil. Jangan lakukan ini secara jasmani. Ini satu firman yang sangat keras sekali menurut Om. Kalau tanganmu menyebabkan engkau berdosa, potong. Kalau kakimu menyebabkan engkau berdosa, potong. Karena lebih baik kita masuk di dalam kerajaan surga dengan tangan kudung, kaki kudung, daripada dengan kondisi lengkap masuk di dalam neraka. Itu artinya apa? Tuhan ingin supaya kita punya keputusan yang tegas terhadap dosa, supaya kita tidak main-main terhadap dosa. Karena Tuhan sudah tahu ujungnya apa? Ujungnya itu neraka. Dan untuk itu Tuhan rela mati di atas kayu salib. Tuhan rela meninggalkan keilahiannya, datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Next. Ini palungan. Ya, mungkin kalau kita tadi lihat satu gambar Tuhan Yesus, bayi Yesus berada di satu palungan, ada halonya, ada Yusuf dan Maria. Gambarnya kelihatan bagus ya. Tapi coba kalian bayangin, bau aroma dari palungan ini bagaimana? Harumkah? Tentu tidak. Apakah palungan ini senyaman kalau kalian ditidurkan di satu tempat tidur yang harga jutaan? Oh, enggak om, enggak semahal itu.
puluhan juta tempat tidur saya. Berikutnya, tetapi bayi Yesus lahir dan ditaruh di satu palungan, dibungkus lampin next. Untuk siapa? Untuk kita semua. Ya. Kalau hati kita mau kita bersihkan di hadapan Tuhan, Tuhan mempunyai satu rencana yang jauh lebih besar untuk setiap kalian yang ada di tempat ini. Meskipun kalian masih kecil, meskipun kalian masih remaja, meskipun kalian masih anak-anak, Tuhan mempunyai satu rencana yang sangat-sangat besar di akhir zaman ini. Dengar baik-baik, lebih daripada sekedar kalian bisa menjadi seorang anak yang pintar, kalian menjadi juara di kelasmu, di sekolahmu. Lebih daripada itu, lebih daripada kalian menjadi orang yang berhasil, lebih daripada itu, Tuhan mempunyai rencana yang sangat-sangat indah buat kalian. Kalian perhatikan baik-baik. Terlalu rugi kalau kita melewatkan rencana Tuhan. Terakhir, apa rencana Tuhan di dalam hidup kita? Tuhan akan memakai setiap kita yang ada di tempat ini. Kalian-kalian, meskipun kalian anak-anak, kalau kalian mau menyucikan kehidupan kalian, hati kalian, dan mengundang Yesus masuk di hidupmu, menjadi yang terutama di dalam hidup kalian, kalian akan bisa dipakai Tuhan menjadi satu alat yang luar biasa. Ya, ada satu kejadian. Ya, Om kenal keluarga ini sangat dekat sekali. Ya, ini bukan di luar negeri ya, ini bukan di luar negeri, di Indonesia. Ya, ini bukan di gereja lain, di gereja kita. Pada saat pandemi yang lalu, ya, anak ini masih umur SD 4, kelas 4 SD ya. Siapa di sini yang kelas 4 SD? Wow, siapa di sini yang kelas 4 SD? Ada? Oke, ya, oke. 3 tahun yang lalu, 2 tahun, ya 3 tahun yang lalu saat pandemi, ya, ketika kita masih ingat ya, kalau kita pandemi waktu itu kita ibadah via streaming ya, ada om tante di situ yang menyanyi ya, di kepak-kepapan sayapnya. Ketika anak ini mengikuti, ini anak kelas 4 SD ya, dia mengikuti ibadah sekolah minggu di tempat kita ya. Lagu yang praise, lagu yang senang ya. Tahu-tahu anak ini diam, dan anak ini menangis. Anak ini menangis. Kenapa? Papanya itu mendatangi anak ini dipeluk sama papanya ya. Papanya tanya, "Kenapa kamu menangis?" "Papa kan tidak marahi kamu apa-apa hari ini. Kamu tidak nakal, kamu baik sekali, kamu begini." Anak ini terus menangis. Akhirnya apa? Anak ini mengatakan, "Aku mau ikut pengangkatan. Papanya ini seorang guru sekolah minggu, dan dia tahu bahwa Tuhan memperlihatkan sesuatu pada anak ini. Kalian tahu, anak ini melihat pengangkatan, dan akhirnya anak ini dipeluk dan diajak berdoa. Hari-hari terakhir ini, Tuhan akan memakai anak-anak, orang-orang muda, taruna-taruna yang mau menyucikan hidupmu untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Kita akan tunduk kepala.
Natal kali ini tidak berlalu begitu saja, tetapi kita persiapkan hidup kita, hati kita persembahkan pada Tuhan. Kita persembahkan hidup kita pada Tuhan, hati kita pada Tuhan. Izinkan Tuhan berada di tempat yang pertama di dalam hidup kita. Mari perlahan-lahan kita bangkit berdiri. Kita datang ke hadirat Tuhan. Dengan syukurku bagi
Natal itu lebih dari hanya sekedar kita bisa memakai baju baru. Natal itu lebih daripada hanya kita sekedar bisa kumpul-kumpul dengan keluarga di luar kota, di luar negeri. Natal itu lebih daripada hanya kita bisa berjalan-jalan. Yesus sudah lahir ke dunia ini. Yesus sudah rela mati di atas kayu salib, menderita untuk kita semua. Apa yang kita bisa persembahkan untuk Tuhan? Tidak ada yang lain. Tidak ada satu harta pun di dalam kehidupan kita yang bisa kita berikan pada Tuhan, yang itu bisa menyenangkan hati Tuhan selain daripada hati kita, selain daripada hati kita yang seutuhnya kita berikan pada Yesus, lebih dari segalanya. Pagi hari ini biar kita menyadari karya Yesus, kasih Yesus yang tiada taranya, pengorbanan Yesus yang tiada batasnya. Biar kita persembahkan hati kita pada Tuhan. Tuhan, ini hidupku. Aku rindu untuk menyenangkan hatimu lebih dari segalanya. Semua tutup mata, berdoalah pada Tuhan. Dia ada di tempat ini. Dia hadir bersama-sama dengan kita, dan Dia mendengar seru doa kita. Ku membawa diriku, hanya Engkau di hidup. Sungguh-sungguh katakan pada Tuhan, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi pada Tuhan. Letakkan tangan kirimu di dada. Katakan, hanya Tuhan yang terindah di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lain. Tuhan mempunyai rencana yang terindah untuk kita, lebih daripada hanya kita sekedar hidup tanpa tujuan, tanpa arah. Biar WA menyanyikan lagu ini berulang-ulang, perlahan-lahan. Siapa yang masih terikat apapun ikatan, entah itu gadget, entah itu tontonan-tontonan, entah itu hal-hal lain yang mungkin orang tuamu tidak tahu, guru-gurumu tidak mengerti, tetapi Yesus tahu. Tuhan tahu, dan Tuhan rindu untuk menjangkau kita, untuk melepaskan kita. Siapa yang mau menyerahkan itu pada Tuhan, menyerahkan hidupnya pada Tuhan? Biar dia angkat tangan kanannya tinggi-tinggi pada Tuhan. Yang mempunyai ikatan-ikatan, biar dia mengangkat tangan kanannya pada Tuhan. Tuhan, hamba-Mu tidak mau kami terikat lagi. Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi pada Tuhan. Semua tutup mata. Semua tutup mata. Yang sudah mengangkat tangannya, perlahan-lahan engkau bisa maju ke depan, terus menyembah Tuhan. Kasih Yesus begitu lembut. Semua, yuk bisa maju ke depan. Yang di balkon tidak perlu turun, berada di depan balkon saja untuk didoakan. Maju, kepala
sekolah minggu bisa menempati posisinya, guru-guru bisa membantu maju, yang di gereja timur dan di gereja selatan bisa di depan. Semua tutup mata, semua berdoa pada Tuhan, berdoa cepat. Semua kepala sekolah minggu posisi berdoa semua, berdoa. Tuhan mau beracara denganmu. Sekali lagi kita katakan, mari kita sama-sama katakan, angkat tanganmu tinggi-tinggi pada Tuhan. Yesus mengasihi. Yesus mengasihi. Yesus sangat mengasihi. Untuk engkau Tuhan rela mati di atas kayu salib. Jangan pernah dukakan hati Tuhan hanya gara-gara kita terikat dengan hal-hal duniawi, dengan gadget. Sebab Tuhan akan memakaimu. Tuhan akan memakaimu menjadi anak-anak yang indah di hadapan Tuhan. Berdoa. Sikira wala 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 wala. Sikira wala 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 wala. Berseru pada Tuhan. Silakan kepala-kepala sekolah minggu bisa mendoakan yang anak-anak yang sudah maju ke depan. Tuhan, Engkau melihat ya Tuhan setiap anak-anakmu ya Tuhan, yang mungkin mereka sudah tertipu ya Bapa, tetapi siang hari ini ya Tuhan, pagi hari ini ya Tuhan, mereka datang ya Tuhan ke hadirat-Mu ya Tuhan dengan hati yang hancur ya Bapa. Mereka bertobat ya Tuhan. Tuhan, janji-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau ya Tuhan sudah lahir ke dunia ini, Engkau sudah mati dan Engkau sudah bangkit ya Tuhan, membawa satu kemenangan ya Tuhan, membebaskan umat-Mu ya Tuhan dari segala ikatan dosa. Saat ini juga ya Tuhan, kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus, lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus segala macam ikatan, lepas di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan kembali lagi pada hidupmu yang lama. Semua yang sudah didoakan kembali perlahan di tempat duduknya masing-masing, tetap menyembah Tuhan. Semua tetap menyembah Tuhan.
Angkat tangan kita tinggi-tinggi. Yang sudah didoakan boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Ku membawa hatiku hanya Engkau diri hidupku. Yesus, Kau terindah, selamanya ku untuk Yesus yang terindah, selamanya ku menyembah. Sekali lagi katakan yang sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh katakan pada Tuhan, hanya Yesus dalam kehidupan kita. Selamanya ku amin. Kami undang Yesus.